Setiap orang yang menapaki jalan sufi menginginkan keselamatan di akhirat, bila di dalam hatinya ada hubbud dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala gedek ama orang itu. Enggak suka, Allah benci ama orang yang di hatinya ada hubbud dunya. Maka hidup itu ada keinginan, ada kebutuhan, dan ada kemampuan. Maka kita tidak boleh mengikuti keinginan. Kebutuhan pun harus ada skala prioritas dari kemampuan. Ini yang harus dipikirin. Bagaimana keselamatan di akhirat. Biar Allah demen sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qala aidan, betul ya? Halaman berapa? 7 baris terakhir. Wa qala aidan, dan berkata Imam Abul Hasan Asyadzili pula, kullu muridin ahabbad dunya fal haqqu ta'ala yakrahuhu ala hasabi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan. Adapun tiap-tiap murid yang mencintai oleh murid akan dunia, maka yaitu adapun Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu benci oleh Allah pada si murid atas sekira-kira kecintaan dunia itu bagi si murid dari segi banyak maupun sedikitnya cinta. Fayajibu 'alal muridi an yarmiyad dunya min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit tariqi. Maka wajiblah atas murid oleh bahwa membuang ia akan dunia dari tangan dan dari hatinya pada permulaan memasukinya si murid pada tarekat. Wa mata talaqana ala syaikhin aw akhadha alaihi al-ahda wa huwa yumilu ila ad-dunya fala budda an yarji'a min haitsu jaa'a. Kapan-kapan talqin oleh murid atas seorang syekh, atau ia mengambil atas seorang syekh akan perjanjian, padahal si murid itu cenderung kepada dunia, maka tak dapat tidak bahwa ia kembali dari tempat ia datang. Wa tarfaduhu tariq, dan membuang akan si murid oleh tarekat. Fa inna aqalla asasin yada'uhul muridu fit tariqi az-zuhdu fid dunya. Maka sesungguhnya minimal pondasi yang menginjakkan akan pondasi oleh murid pada tarekat, yaitu zuhud pada dunia. Faman lam yazhad fid dunya la yasihu lahu bina'u syai'in fil akhirah. Siapa yang tidak zuhud pada dunia, maka tidak benar baginya bangunan apapun pada akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, wasiat pertama daripada Imam
Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala an, seorang muslim kudu istiqomah di dalam taubatnya. Bagaimana caranya istiqomah di dalam taubat itu? Satu cara adalah kudu zuhud pada dunia, membuang kecintaan dunia daripada hati seorang murid. Murid itu artinya orang yang menginginkan keselamatan di akhirat. Itu murid. Dulu dipakai menjadi bahasa serapan bahasa Indonesia buat anak sekolah tuh anak murid. Berubah menjadi siswa, berubah menjadi peserta didik. Enggak jelas tuh. Ya kayak begitu tulisannya emang. Murid itu orang yang ingin selamat dari dunia sampai akhirat. Namanya disebut murid. Istilah dalam dunia sufi begitu, saudara. Maka lanjutan uraiannya, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, qaddasallahu sirrahul aziz, kata beliau, kullu muridin ahabbad dunya fal haqqu subhanah fal haqqu ta'ala yakrahuhu ala hasabi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan. Jadi setiap orang yang menapaki jalan sufi, murid, menginginkan keselamatan di akhirat, bila di dalam hatinya ada hubbud dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala gedek ama orang itu. Enggak suka, Allah benci ama orang yang di hatinya ada hubbud dunya. Berapa kadar bencinya Allah, sekadar bagaimana hubbud dunya ada pada orang tersebut. Bila hubbud dunyanya banyak, maka bencinya tinggi sama orang itu. Bila hubbud dunyanya tidak tinggi, maka sebatas itu Allah benci sama orang. Kita dicipta oleh Allah, di Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah cipta jin dan manusia melainkan untuk mengabdi ibadah kepada Allah. Artinya kita dicipta untuk akhirat. Maka di dunia dicipta fasilitas untuk kita. Dan kita tidak boleh mencintai fasilitas. Yang harus kita cintai tujuan. Kita enggak boleh mencintai media, penghantar. Tapi harus mencintai tujuan. Tujuan kita Allah. Dunia ini ciptaan Allah. Dan kita ciptaan Allah. Jangan sampai jeruk demen nama jeruk. Jangan sampai jeruk makan jeruk. Makhluk demen nama makhluk. Jangan. Tapi makhluk cintanya kepada Khaliq, Sang Pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan dunia
terbesar kepusingan dan stresnya kami. Jangan. Dan jangan jadikan dunia puncak pengetahuan kami. Dunia jangan sampai menjadi pusing-pusing kita akhirat. Jangan dunia. Jangan jadi orang dia gembira dengan bertambahnya harta, tapi tidak ada sedih dengan hari-harinya tidak ibadah kepada Allah. Ini tidak mengerti namanya. Tidak mengerti. Maka hubbud dunya, amat sangat mencintai dunia, di antara imbasnya adalah hammun daim, puyeng terus. Hidupnya selalu stres, puyeng. Mikirin, bukan Allah yang dipikirin, tapi dunia. Pikirin. Ada orang dagang lagi kayak kita stres. Waduh, saingan. Begitu. Dikata yang ngasih rezeki adalah pembeli, bukan Allah. Ini kurang paham yang kayak begini. Maka yang ada pusing, hari-harinya obrolannya duit mulu, tidak lepas dari itu. Obrolannya, yang diobrolin duit. Bukan yang diobrolin adalah bagaimana sudah berapa baca Quran hari ini. Enggak dia obrolin. Sudah berapa baca solawatnya hari ini. Enggak dibincangkan. Yang dibincangkan adalah duit, duit, dan duit. Obrolannya. Begitu obrolnya. Kadang yang diperbincangkan kalau duit sendiri mending. Duit orang lain. Parah banget. Tetangganya habis jual tanah didongin, subhanallah tangga gue, lu punya apa? Tetangga gue. Ini yang diobrolin, ibadah enggak? Ini adalah bahaya hidup yang kayak begini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan benci kepada kita manakala di hati kita isinya hubbud dunya. Allah enggak demen. Dan kita sering dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupa Anda. Allah tak pandang bentuk paras, ganteng, jelek. Tak pandang itu. Tapi yang dipandang hati kita. Hati kita isinya apakah hubbullah, cinta Allah? Apakah hati kita hubbud dunia, cinta dunia? Bila ini yang ada stres hidup kita. Orang yang hubbud dunia hari-harinya yang diobrolin adalah yang dicek gula mulu abanari. Berapa kadar gula dia? Enggak pernah dicek Quran dia udah berapa lembar hari ini. Emang yang nyelamatin itu, mana beli alat pengecekannya juga dari online lagi. Belum tentu benar juga, dokter bukan. Ada yang kayak begitu orangnya? Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Mau ngapain hidup yang kayak begitu? Enggak rapi. Akhirat yang diobrolin, bukan dunia. Begitu lagi waktunya udah senja. Udah bentar lagi nyampe. Ibarat main bola udah injury time. Bentar lagi peluit ditiup, masih itu aja yang diobrolin. Begitu tempat mancing mulu, majelis ilmu enggak diobrolin. Bangun malam kagak. Mau ngapain? Yang diobrolin dunia. Dunia ini alat untuk keselamatan akhirat. Maka hidup itu ada keinginan, ada kemampuan, ada kebutuhan, dan ada kemampuan. Maka kita tidak boleh mengikuti keinginan.
Kebutuhan pun harus ada skala prioritas dari kemampuan. Ini yang harus dipikirin. Begitu. Bagaimana keselamatan di akhirat. Biar Allah demen sama kita. Biar Allah demen. Kayak ini bulan Rajab. Bulan yang berkah, kata Nabi di awal Rajab, sebagaimana Imamul Baihaqi tulis di dalam kitabnya Syu'abul Iman, di mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa bila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuhan, berkahi kami di bulan Rajab. Mana indikator keberkahan bulan Rajab ini, saudara? Demen beristighfar, demen balik sama Allah, bertaubat sama Allah. Balik, mau ngapain? Kalau nggak mau balik sama Allah, balik, waktunya kita balik. Jangan kita makin jauh dengan Allah. Udah waktunya balik sama Allah. Waktunya kita paling tidak menjadi primus, pria masjid musola gitu. Mainnya. Ini yang paling penting. Sebab orang kalau di dalam hatinya ada hubbud dunya, Allah benci sama orang itu. Allah benci. Begitu. Padahal dunia itu, saudara, duit gitu. Itu duit itu kayak ayam. Kalau kita faham. Tahu ayam nggak? Tahu. Ayam. Kita kejar-kejar ayam. Makin nurut, makin lari. Makin lari. Kita kejar lagi, makin kencang larinya. Bisa kita jatuh-jatuh, ayam nggak ketangkep. Kurang cerdas. Nanggap ayam kayak begitu. Orang yang cerdas nggak perlu pakai lari kencang-kencang, taburin aja beras, nggak bakalan lari ayam. Maranin. Tuh orang cerdas. Ngapain harus dikejar-kejar, capek. Begitu ada kotak amal Jumat tuh masjid, taburin aja biar seperak. Itu namanya ayam bakal maranin. Jangan kalau ada kotak amal Jumat pura-pura merem. Udah lewat aja melek. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Begitu taruh tuh tasbihnya tuh. Enggak dapet ilmu, salah bertorekat. Taruh. Kantongin. Nah iya. Ikut ini aja. Biar lurus kepada Allah. Itu begitu, saudara. Jadi dunia bukan dikejar. Begitu Allah nggak demen, Allah yang kita kejar. Orang dunia nurutnya sama Allah, ada di genggaman Allah. Kata Allah jangan, enggak nurut. Kata Allah nurut. Kan kita sering doa bisalam. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau kata Allah kagak, yang didekati Allahnya biar enak. Allahnya, maka Allah demen kalau hati kita isinya zikir. Allah, ini taibun ilallah, saya balik sama Allah, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, rabbana zalamna anfusana, baca sholawat dan seterusnya. Allah demen sama kita. Tapi kalau hati kita diisi dunia, yang ada puyeng doang, puyeng. Obyekan baru ngomong doang, berapa fee-nya bang? Ya 5%, udah ngitung aja. Ini kan sekian M ini. Udah bini, udah ngutang beras aja sama warung. Lah dipasarin belum, udah ngutang beras aja.
Jadi stres. Yang kayak begitu, yang punya aja masih tidur nyenyak, kita udah ngitung-ngitungin untung. Begitu dagang belum, yang kayak begini bakal puyeng yang kayak begini. Biasa aja. Dunia begitu. Dunia begitu. Lihat tuh ikan di laut. Coba saudara yang tukang mancing, tuh Green Lake tuh. Mancing Rawa Cipondo ya. Mancing. Itu kailnya nggak dikasih umpan. Kira-kira dimakan ikan nggak? Kenapa? Kenapa? Bukan, kata ikan, ente pelit. Kalau ente pengen dibagi sama Allah, ente bagi dulu. Kata ikan, bagi dulu. Nanti Allah bakal bagi. Begitu. Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju Kraft. Ikan. Masa kita kagak ngerti? Dekati Allah. Dunia kecil di mata Allah. Kecil. Allahnya dekati. Dekati Allah. Ikuti aturan Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Rasulullah itu kalau lagi seret jalan rezeki, suruh keluarganya, ayo pada bangun sholat, zikir, doa. Begitu, minta sama Allah. Begitu, kerjasama yang baik. Minta sama Allah. Begitu. Hidup tuh kayak begitu. Hati harus diisi mahabbatullah. Tapi kalau diisinya hubbud dunya, Allah benci sama orang itu. Hidupnya puyeng. Ngobrol aja, ngobrolin duit. Nyari obyekan, ketemu mau kagak. Ngobrol doang dari pagi sampai sore. Yang kayak begitu. Mau ngapain? Coba kalau dia baca sholawat tuh dapat 1000. Begitu baca sholawat dapat 2000. Apalagi bulan Rajab, bulan istighfar. Mohon ampun nama Allah. Bulan mulia. Begitu, bulan mulia. Istighfar yang banyak. Bulan Rajab. Begitu, diprotes juga sama orang. Rajab istighfar saban hari kagak, Rajab kagak. Adanya nyela mulu. Yang kayak begini namanya usil. Kayak begitu, nyinyir mulu kerjanya, nyela mulu. Mau ngapain? Begitu, bagus begitu. Sehingga kata Imam Abul Hasan Asyadili, wajib hukumnya kepada seorang yang pengen selamat di akhirat, letakkan dunia di tangan, jangan di hati, buang. Dunia kayak sapu tangan. Tahu sapu tangan? Hah? Itu kira-kira dipakai terus apa dipakainya kalau dibutuhin? Iya, kalau ingusan baru dikeluarin. Kalau nggak ingusan ya sapu tangan nggak dipegang-pegang. Begitu. Kan kagak begitu. Dunia begitu. Kalau butuh keluar begitu, sesuai kebutuhan. Kayak sendal. Sendal kan kita ke masjid Muhajirin bawa sendal, dibawa ke dalam masjid enggak? Kagak, ditaruh di mana? Luar. Kenapa enggak dibawa ke dalam? Kotor. Masjid suci. Masjid itu hati. Hati itu suci. Dunia kotor. Jangan masukin ke dalam hati, di luar aja. Di tangan. Begitu. Jangan di hati, puyeng. Di hati, puyeng, meremelek, ngitungin duit tetangga. Mau ngapain? Capek. Begitu. Maka buang tuh dunia dari tangan. Dunia dikasih sama Allah untuk kita bagi. Namanya disebut bahasa Indonesia aja terima kasih. Kalau kita nerima, kudu ngasih. Jangan nerima mulu, pengennya makan mulu makan. Nggak mau.
Jangan, ini adalah pecak pok minun. Emang tahu? Oh begitu. Nggak mau. Jangan, makan aja. Sayang banget. Makanan nikmat. Nggak mau pengennya makan dong. Nggak mau. Penyakit nggak? Penyakit. Begitu penerima, lu mau ngapain? Begitu. Lagi susah aja tahajud, sholat duha, udah hasil aja mainnya ke puncak, Allahnya hilang. Main ke Bali. Ada yang model kayak begitu. Yang mana orangnya? Enggak ngaji, ya Allah, sian yang enggak ngaji disalahin mulu. Begitu. Sian. Begitu. Wajib orang yang pengen menapaki jalan akhirat buang tuh dunia. Jangan taruh di hati, taruh di tangan. Sering-sering doa begini, saudara. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina, wala taj'alid dunya fi qulubina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Sering kayak begitu tuh. Ya Rob, letakkan dunia di tangan saya, jangan di hati ya Rob. Hati buat engkau aja, di tangan. Jangan jadikan otak kami mikirin dunia aja, mikirin akhirat ya Rob. Begitu. Ini penting. Allahumma jalid dunya tahta aidina, wala taj'alid dunya fi qulubina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Dunia kecil, kecil dunia. Begitu. Main sesekali ke Kalimantan. Begitu. Ada seorang ulama besar, Sidi Syekh Zaini Abdul Ghani. Biar kita tahu kecil nilainya dunia orang Kalimantan, kecil. Begitu. Orang di mana-mana pengennya berbagi. Dunia kecil nih. Begitu. Kayak begitu. Mau ngapain? Kalau kita nggak demen sedekah, nanti sedekahnya dipaksa oleh Allah. Sedekah wajib. Sakit. Masuk mandaya. Tahu mandaya nggak? Ya Allah. Sedekahnya wajib nggak? Lo wajib, kalau kagak diurus. Sedekah tolak bala. Saban hari. Jangan dibikin susah. Begitu saudara. Dunia di tangan, gampang ngeluarinnya. Jangan di hati. Begitu. Ada orang sedekah pakai kalau mulu. Kalau hasil, kalau kagak mati duluan. Kagak ada ganjaran sedekah. Mau ngapain hidup? Kaya kagak. Biar ada. Begitu itu. Buang dunia di tangan, dari hati. Saat menapaki jalan torekat. Kalau kita ada hobi dunia ndak bisa. Bukan nggak punya nih. Bukan zuhud itu nggak punya duit, bukan. Kalau nggak punya duit namanya kere. Bukan zuhud, bukan. Zuhud itu duit ada tapi tidak dibanggain. Yang dibanggain yang ngasih duit, Allah. Banyak terima kasihnya. Begitu. Zuhud itu membuang dunia dari hati. Bukan tidak punya apa-apa. Duit boleh banyak. Kayak Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak duit. Tapi nggak dijadikan tujuan dunia. Tujuannya Allah. Allah. Allah tujuannya. Alat doang. Kalau alat jangan dijadikan tujuan. Sarana. Begitu. Menuju kepada Allah. Kalaulah duit banyak akhirnya jauh dari Allah, itu sebuah kerugian. Kalaulah sekarang pensiun duit duit dikit tapi keburu ngaji, keburu tahajud, keburu baca Quran, kaya. Keburu sedekah,
Dulu duit gua banyak, tapi nggak sedekah. Nggak usah ngomong dulu dah, puyeng. Udah sebisa kita aja. Biar deket sama Allah. Enak. Begitu, ke Eropa nyampe, ke Mekah ke Madinah nggak nyampe-nyampe. Begitu, mau ngapain itu? Wajib kita di dalam dunia tarekat itu membuang dunia dari hati. Bukan enggak punya. Dari hati. Dunia dijadikan alat untuk tujuan. Makin banyak diberi oleh Allah, makin banyak memberi kepada orang banyak. Sesuatu yang bermanfaat. Saya udah ngeluarin 2,5%, itu mewajib. Begitu, ibarat sholat 5 waktu doang, nggak ada qobliyah ba'diyah. Begitu. Jadi tok segitu, namanya pas bandrol. Hidup Allah yang harus didepankan. Siapa orang talqin zikir sama seorang syekh dalam dunia tarekat, minta dibimbing baca la ilaha illallah. Dari tarekat mu'tabarah, syadiliyah, qadiriyah, khulwatiyah, syatariyah, samaniyah, macam-macam. Atau kemudian berbaiat kepada seorang syekh, tapi di hatinya ada cinta dunia, pasti gagal. Enggak bakalan masuk tarekat. Enggak bakalan. Begitu. Kalau kita pengen betul-betul sampai sama Allah, yang ada di depan kita Allah, kita enggak ada, yang nyiptain Allah, kita dikasih akal oleh Allah. Begitu, untuk memikirkan Tuhan, bagaimana dekat dengan Dia. Bagaimana orang-orang malam dikasih melek sama Allah, kita malamnya ngorok mulu. Bertanyalah kita sama Tuhan, ya Rob, saya kan ciptaanmu, tetangga saya ciptaanmu. Ngapa dia dikasih melek malam, saya tidak? Ada apa dengan saya kok enggak diizinin ngobrol berdua kalau malam? Ya Rob, alangkah hinanya saya sama maling, masih tinggian maling. Maling aja ngerti kalau malam waktu mustajab. Maling malamnya melek. Begitu ngerti kalau malam waktu mustajab. Saya demen ke masjid tapi malamnya ngorok mulu. Ada apa dengan saya ya Rob? Ada apa ini? Tanya. Ngobrol berdua dengan Tuhan. Namanya munajat, beraudiensi dengan Allah. Tanya, ini taibun ilaik. Ya Rab, saya pengen balik sama Engkau. Mau ngapa ini hidup? Apa yang kita mau cari? Ujung kita mati. Enggak ada yang dibawa juga barang 1000. Kalau kita mati, apa yang kita puyengin? Akhirat. Keselamatan di akhirat jauh lebih penting buat kita. Buat kita. Orang memasuki dunia tarekat, kalau di hatinya ada hubbud dunia, dia akan gagal. Gagal. Puyeng doang. Ada orang tarekat, dia masuk aja, dia tarekat, dia zikir la ilaha illallah kayak Qadariyah 165. La ilaha illallah bisolat, itulah tarekat Qadariyah. Begitu tinggal diterusin Naqsabandiyahnya TQN gitu. Nah, kemudian dia masih ada hubbud dunia, ya yang ada puyeng doang. Enggak nyampe wusul sama Allah. Begitu. Maka hubbud dunia ini harus dibuang. Cara yang paling gampang, saban hari biar kata 1000 sedekah, saban hari. Istilah saya gigi 2000. Begitu. Biar apa? Biar hidup ini bahagia. Biar hidup ini bahagia. Orang larang sedekah sama pengemis, jangan. Lah, itu mendidik kita pelit. Pas banget ini emang jangan begitu.
Emang kita juga kegedeman sedekah, cocok ini ajaran nih. Kalau bisa pertahanin terus, gitu. Ini kagak bener. Gitu. Udah kita berbagi aja. Begitu. Mau dinilai baik, mau tidak, yang penting adalah kebaikan, tetap kebaikan di mata Allah. Begitu. Orang berterima kasih apa tidak urusan orang, tapi kita menjadi baik itu kudu. Ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan. Maka pondasi awal, langkah utama menuju keselamatan akhirat. Di dalam dunia tarekat, kaki kita harus diinjakkan di bumi zuhud. Apa itu zuhud? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu tidak menambatkan hati kita pada dunia, enggak cenderung pada dunia, bukan tidak punya duit, tapi hati tidak itu menjadi kebanggaan. Ada orang puji, wah mobilnya bagus, kurnia Allah. Untuk saya syukur ini. Hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah menguji aku. Apakah aku menjadi orang bersyukur ataukah aku ingkar sama nikmat Allah. Begitulah hidup. Maka zuhud indikator utama orang yang istiqomah di dalam taubat. Zuhud sama begitu. Kalau kita diberi duit, yang ngasih dunia sama kita siapa? Allah. Seneng gak? Seneng. Kenapa? Allah. Sekarang dagang kita menurun. Yang membuat menurun siapa? Kudunya seneng. Kan Allah juga. Tuhannya nggak beda. Kan Tuhan kita Allah. Dikasih sehat seneng, dikasih sakit seneng, ya Allah udah terserah. Pasti ada hikmah. Kenapa kaki saya kotek-kotek? Jangan kenapa. Ada hikmahnya kaki kotek-kotek. Kalau kaki saya sehat, mainnya ke Tegarotan, mulu Tegarotan. Hailai. Begitu, untung kotek-kotek mainnya Muhajirin lagi. Ya, bagus, berarti sehat. Kalau dikekerin lagi kayak dulu, wah udah ngeluyur yang kagak-kagak. Ada hikmahnya muanya. Ada hikmahnya. Coba aja anda ini malam nih, saya cek. Anda ini malam ada orang datang sama kita, bagi duit sama kita 50 juta. Nih buatmu. Kira-kira kalau tuh ada orang begitu, apa yang terbesit di otak kita? Pengen apa kira-kira? Pengen apa? Lo jalan-jalan, pengen beli motor PCE. Rasulullah nggak ketemu di otak kita. Ka'bah kagak ada. Kagak ada. Nggak ada. Maka Allah kagak bagi yang kayak begitu. Emang otak kita cuman ngibulin Tuhan aja. PHP. Pokoknya Tuhan, kalau gol, gue mau umroh. Umroh mau kagak. Ada aja alasannya. Repot di kantor. Ada aja alasannya. Allah di PHP-in mulu. Bohongin mulu sama dia. Ada aja. Emang juga setan yang bisikin. Untuk syukur nggak boleh. Ada aja. Maka saudara, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, fa inna aqalla asasin yad'uhul muridu fit tariqi az-zuhdu fid dunya. Maka langkah pertama menuju jalan keselamatan menuju Allah, zuhud. 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 Begitu, duit sebagai alat bukan tujuan. Kita punya duit kalau buat maksiat mulu, neraka. Kalau kita punya duit untuk ibadah, surga.
maka dia alat. Jangan dibanggakan. Ujungnya mau kemana ini? Apakah untuk dekat dengan Allah ataukah jauh dengan Allah? Kesehatan, apakah dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah? Begitu. Begitu. Yang kayak begitu harus kita pahami. Zuhud. Begitu zuhud. Kita tidak menjadi jumawa dengan bertambahnya harta. Dan kita tidak berduka nestapa dengan ketiadaan harta. Sebab bukan itu tujuan. Tujuan adalah Allah. Allah itu alat untuk sampai pada tujuan. Sehingga yang dibanggakan adalah Allahnya. Begitu. Dan ini adalah langkah pertama. Maka orang yang tidak ada kezuhudan pada dunia, maka bangunan akhirat apapun tidak akan terwujud. Yang ada kamuflase, stres semata. Jadikan dunia alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kalau ada duit, bagi tuh orang tua. Ziarah ke kubur orang tua, tuh mau dilewatin mulu kuburan orang tua. Begitu tuh orang tua, mau ngapain? Padahal dia sukses berkat doa dari ayah bunda dia. Paling tidak doa, baca Fatihah ke. Pengen baca Fatihah, mana teman kita larang lagi, kagak nyampe, girang banget, emang kagak demen banget baca Fatihah. Baca Quran. Jadi susah hidup kita, terjebak. Zuhud adalah menghilangkan tambatan dunia dari hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa disebutnya kismin. Begitu, zuhud itu punya segalanya, tapi tidak ditaruh di hati. Tidak itu yang dibanggakan, tapi yang dibanggakan adalah Allah. Allah dan Allah. Inilah yang paling pokok dalam hidup. Apa yang kita mau tuju? Bukankah kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan kita bakal balik kepada Allah. Kalau balik kepada Allah, bagaimana yang ada pada kita? Kalau pulang tidak ada bekal yang dibawa, apa yang kita mau banggakan saat ketemu Allah bila ibadah tidak ada? Dan itu adalah kerugian. Buang dunia dari hati. Penuhi hati dengan kecintaan kepada Allah. Caranya, banyakin baca sholawat, banyakin baca istighfar, banyakin baca tasbih, banyakin baca la ilaha illallah. Biar Allah buang karat-karat hati yang menyelimuti kalbu kita. Karena itu yang membuat orang jadi stres. Jadi ketenangan jiwa. Coba lihat orang di perkampungan, rumahnya reot, dari bilik kecil, mobil nggak punya, tapi malam kuat tahajud. Padahal dia susah. Kata kita rumah punya di komplek. Begitu, ada juga yang kita kontrakin. Mobil ada, malamnya ngorok. Sebetulnya yang jiwanya sehat dia apa kita? Begitu. Ini yang paling penting, saudara. Sudah ada isyarat. Segini aja ngaji kita. Belum terus. Tapi mudah-mudahan dapat difahami. Ada yang ditanya